Baik, pada kesempatan ini saya akan membagikan tugas ketiga pada konservasi tanah dan air, dosen pengampu, Dr. Apollinaris Didin Trimatani, terhadap analisis konservasi air tanah Subdas Bedog. Pada outline, yaitu karakteristik geohidrologi Subdas Bedog, dampak perubahan lahan terhadap fungsi hidrologis, strategi dan evaluasi teknis konservasi air. Pada outline pertama yaitu karakteristik geohidrologi Subdas Bedog. Pada potensi akuifer dan geohidrologi, formasi geologi penyusun akuifer. Wilayah ini didominasi oleh material pasir dan kerikil serta sentol berupa batu gamping dan berfungsi sebagai penyimpan air tanah. Pasir dan kerikil merupakan akuifer yang sangat baik dalam mengalirkan dan menyimpan cadangan air bawah tanah yang melimpah. Peran strategis lereng Gunung Merapi. Kawasan lereng Gunung Merapi menjadi elemen krusial sebagai tulang punggung sistem geohidrologi bagi wilayah di bawahnya. Posisi geomorfologi ini memastikan distribusi aliran air tanah yang berkelanjutan menuju cekungan air tanah daerah Jakarta, Sleman yang sangat potensial. Kapasitas penyimpanan cekungan air tanah. Sebagai bagian dari cekungan air tanah, Yogyakarta Sleman, Subdas Bedog mempunyai kemampuan tinggi dalam menampung air hujan. Karakteristik material vulkanik yang porus mendukung pembentukan cadangan air yang menjadi sumber utama kebutuhan air dan pertanian. Peran strategis konservasi air. Menjaga stabilitas siklus hidrologi. Subdas Bedog berfungsi sebagai kawasan tangkapan air utama yang mendukung proses infiltrasi air hujan ke dalam tanah. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara air yang meresap ke akuifer dengan air yang mengalir di permukaan. Pengaturan debit sungai dan irigasi. Konservasi di wilayah ini memastikan debit sungai tetap stabil dan mencegah fluktuasi ekstrim antara musim hujan dan kemarau. Ketersediaan air yang terjaga melalui resapan air tanah sangat krusial dalam menjamin keberlangsungan sistem irigasi bagi sektor pertanian. Untuk mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Fungsi resapan yang optimal membantu mengurangi volume limpasan permukaan sehingga meminimalkan resiko banjir di daerah hilir. Di sisi lain, cadangan air tanah yang tersimpan pada musim penghujan akan menjadi sumber air baku saat menghadapi musim kemarau. Pada outline yang kedua yaitu dampak perubahan lahan terhadap fungsi hidrologis. Peningkatan koefisien limpasan. Transformasi lahan vegetatif menjadi permukiman. Pada alih fungsi lahan di area bervegetasi menjadi kawasan terbangun secara signifikan, mengurangi luas area resapan. Hal ini yang menyebabkan proses infiltrasi dan ke dalam terhambat oleh permukaan yang bersifat kedap air. Ada kenaikan nilai koefisien limpasan secara periodik. Pada data penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan nilai koefisien limpasan dari yang semula 0,42 menjadi 0,438 pada periode 2013 sampai 2022. Fenomena ini mengindikasikan bahwa proporsi air hujan yang berubah menjadi aliran permukaan dibandingkan yang meresap. Peningkatan koefisien limpasan. Penurunan kapasitas infiltrasi akuifer. Pembangunan infrastruktur seperti jalan aspal dan beton menghalangi air masuk ke formasi pasir dan kerikil yang merupakan akuifer potensial. Akibatnya, cadangan air tanah di cekungan air tanah Yogyakarta Sleman mengalami penurunan fungsi pengisian secara alami. Ini menyebabkan
ketidakseimbangan debit sungai, dan ketersediaan air. Peningkatan limpasan memicu lonjakan debit puncak sehingga saat hujan yang memperbesar risiko banjir. Di sisi lain, berkurangnya resapan menyebabkan debit irigasi dan ketersediaan air baku menurun drastis saat memasuki musim kemarau. Indikator penurunan fungsi konservasi, evaluasi melalui koefisien regim aliran atau KRA. KRA digunakan sebagai parameter untuk mengukur ketimpangan debit sungai antara musim hujan dan kemarau. Nilai KRA sangat tinggi menunjukkan bahwa DES telah mengalami kerusakan serius dan kehilangan kemampuan alaminya dalam menyimpan cadangan air. Pemantauan debit puncak banjir dan limpasan. Peningkatan debit puncak yang tercatat mencapai 13,75 meter kubik per second menjadi indikator nyata penurunan fungsi konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hidrologi tidak lagi mampu menahan aliran permukaan, sehingga risiko banjir di wilayah hilir semakin meningkat. Indikator penurunan fungsi konservasi. Analisis luasan tutupan vegetasi dan ketersediaan air. Penurunan luas hutan dan lahan hijau menjadi indikator utama berkurangnya kapasitas infiltrasi wilayah. Selain itu, menyusutnya debit irigasi pada musim kemarau membuktikan bahwa fungsi penyimpanan air di dalam tanah telah mengalami degradasi yang signifikan. Yang ketiga, strategi dan evaluasi teknik konservasi air. Teknik konservasi wilayah perkotaan, penerapan sumur resapan air hujan. Mengimplementasikan sumur resapan untuk menampung air dari atap atau permukaan kedap air. Teknik ini sangat efektif dalam meningkatkan imbuhan air tanah serta mengurangi genangan di area permukiman yang padat penduduk. Pembuatan lubang resapan biopori. Dengan memanfaatkan lubang biopori untuk mempercepat proses infiltrasi air hujan ke dalam tanah di lahan sempit. Selain mengurangi limpasan, biopori juga berfungsi meningkatkan kesuburan tanah melalui pengolahan sampah organik di rumah tangga secara alami. Teknik konservasi wilayah perkotaan, pembangunan embung dan kolam retensi. Membangun fasilitas penampungan air seperti embung untuk menahan limpasan permukaan sementara waktu selama musim hujan. Air yang tertampung dapat membantu pengisian akuifer dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat saat memasuki musim kemarau. Pengembang ruang terbuka hijau, memperluas area penghijauan dan taman kota guna menggantikan fungsi lahan resapan alami yang hilang. Vegetasi pada RTH berperan penting dalam memperbaiki struktur pori tanah sehingga kapasitas infiltrasi air meningkat secara signifikan. Evaluasi efektivitas program. Pemantauan koefisien limpasan dan debit, mengukur penurunan nilai koefisien limpasan dan debit puncak banjir setelah penerapan teknik konservasi air. Keberhasilan program ditunjukkan dengan berkurangnya aliran permukaan dan meningkatnya volume air hujan yang meresap di dalam akuifer. Analisis stabilitas debit sungai. Mengevaluasi nilai koefisien regim aliran atau KRA untuk melihat keseimbangan debit sungai antara musim hujan dan kemarau. Penurunan nilai KRA menandakan bahwa fungsi DES dalam menyimpan dan mengatur aliran air telah kembali membaik. Evaluasi efektivitas memonitoring muka air tanah dan irigasi. Melakukan pemantauan berkala terhadap level muka air di sumur warga serta ketersediaan debit irigasi bagi pertanian. Stabilan cadangan air saat musim kemarau menjadi indikator utama efektivitas sistem imbuhan buatan yang diterapkan. Penilaian partisipasi keberlanjutan masyarakat. Mengukur tingkat keterlibatan warga dalam memelihara berbagai fasilitas konservasi seperti biopori dan sumur resapan. Keberlanjutan fungsi fasilitas tersebut sangat bergantung pada kepedulian masyarakat
dalam menjaga operasional agar tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih.